Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat pagi Sobat Ngulik dimanapun berada. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Nah, seperti biasanya nih Sobat Ngulik, pada podcast kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik hal-hal yang menarik seputar dunia karir. Dan pada episode kali ini, kita akan mengulik pembahasan mengenai serunya merintis bisnis di dunia fashion. Wah, menarik banget ya. Dan buat Sobat Ngulik nih yang tertarik dengan dunia fashion, wajib banget ngikutin podcast ini sampai akhir. Dan pada episode kali ini, Sobat Ngulik bakalan ditemenin bareng aku, Dea Nur Ediza dari Future Stars IPB, dan rekan aku. Halo, aku Boya Dulingga Ramdhaniar dari Center of Management IPB. Oke Boya, pastinya di sini kita bakalan ngobrolin tentang bisnis fashion, ya cuma berdua aja dong. Karena di episode Ngopi Podcast kali ini kita udah mengundang narasumber yang keren banget nih dan tentunya berpengalaman di bidang bisnis fashion. Kira-kira siapa nih Boya narasumbernya? Oke Kak Dea dan juga Sobat Ngulik, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah menarik pastinya dari episode sebelumnya. Nah, seperti yang tadi dikasih tahu, kalau misalkan hari ini atau episode ini kita akan berbicara tentang usaha di bidang fashion gitu ya. Dan pastinya narasumber kita ini juga sudah mempunyai usaha pastinya di bidang fashion dan keren banget ya pokoknya. Penasaran kan siapa? Oke. Jadi narasumber kita pada kali ini itu adalah Kak Mira Nurgandaniati. Gimana kalau misalkan kita sapa-sapa dulu kali ya Kak Miranya? Oke, halo Kak Mira. Halo Sobat Ngulik, halo Kak Dea, Kak Boya, apa kabar nih semua? Sehat-sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Kak Mira gimana, apa kabar? Alhamdulillah, aku lagi di Bandung nih kebetulan, lagi ada kerjaan juga ya. Oke, udah siap lah ya Kak untuk sharing-sharing sama kita semua? Siap banget ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, kalau boleh tahu sekarang kesibukan Kak Mira tuh apa sih? Oke, kesibukan aku sekarang sebagai CEO dari PT Pentagarden Nusantara. Jadi perusahaan aku ini bergerak di bidang fashion dan kita punya produk itu benar-benar semuanya fashion yang mulai dari kacamata, jam tangan, tas dan juga sepatu gitu. Ya, sambil juga sih aku juga tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku ibu dari 4 orang anak. Iya. Ya itu. Banget ya Sobat Ngulik ya, business woman dan rumah tangga gitu kan. Ya. Keren banget Kak, seriusan keren banget. Pokoknya semangat terus buat segala kesibukannya. Yang penting stay safe dan juga stay healthy dimanapun Kak Mira berada. Nah, thank you. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama mungkin ya Kak, karena sebetulnya boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, boleh nggak sih Kak diceritain lebih jauh nih tentang educational background, aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin Kak? Oke, aku dari manajemen IPB angkatan 40 berapa tahun yang lalu ya. Teman-teman ini angkatan berapa nih? Aku juga dulu aktif di Komed juga sama kayak Kak Boya ya, sama sekarang. Dulu aku di Komed juga, terus setelah itu aku nggak lanjut sekolah, tapi aku langsung menekuni dunia pekerja. Jadi sempat jadi konsultan di departemen di pemerintahan gitu. Terus setelah menikah, seperti biasa wanita itu harus menghadapi 2 pilihan gitu ya. Apakah mau fokus di ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir, dan it's okay, keduanya tidak menjadi masalah karena balik lagi pilihan itu menjadi keputusan yang terbaik masing-masing gitu. Jadi kita bisa bersinar versi kita sendiri gitu. Jadi aku nggak begitu memikirkan apa kata orang, yang meskipun alhamdulillah aku waktu di wisuda juga sebagai wisudawan terbaik angkatan aku waktu itu, ya mungkin banyak orang yang beranggapan sayang banget nih gitu kuliah di IPB udah sampai lama-lama tapi balik lagi menjadi ibu rumah tangga. Jadi aku waktu itu memutuskan sebagai ibu rumah tangga dulu deh gitu ya, karena aku pengen concern sama anak gitu. Terus aku resign dari dunia kerja, terus aku jadi ibu rumah tangga udah 2
2 tahun berjalan, balik lagi kita ingin jadi wanita yang produktif tapi dari rumah gitu. Akhirnya aku mulai belajar jualan online gitu. Jadi di 2011 aku sudah memulai usaha Kak Boya. Gitu itu untuk educational background. Terus untuk kesibukan saat ini ya tadi aku menjadi seorang istri dan ibu dari 4 orang anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Terus juga aku jadi direktur di PT Pentagarden Nusantara. Saat ini kita udah punya beberapa kurang lebih 50 karyawan di Bogor gitu. Untuk kantornya sendiri kita ada di Bogor. Kemudian ya udah jalan bisnis, enjoy aja karena ternyata aku suka di bidang ini. Aku bisa sambil ngatur waktu aku buat keluarga dan juga bisnis. Gitu. Oke, ternyata Kak Mira ini salah satu alumni manajemen IPB juga nih Sobat Ngulik. Ternyata kita satu alma mater ya. Iya, tapi beda umur aja. Bener banget. Dan Kak Mira ini menjadi ibu rumah tangga karena cukup produktif ya Kak sebagai CEO dari Zola Leather dan juga tadi direktur ya, di PT apa? Jadi Zola Leather sama Hodi itu adalah brand di PT kita gitu. Jadi itu brand kita gitu, brand produknya. Ya, keren banget ya udah jadi direktur sambil menjadi ibu rumah tangga. Nah kalau boleh tahu nih Kak, Kak Mira ini kan merupakan CEO ya dari Zola Leather dan Hodi Bag. Boleh nggak sih Kak cerita gimana sih awal mulanya dibentuk bisnis Zola Leather dan Hodi Bag ini, dan gimana sih Kak Mira mengkonsep ide awal Kakak sampai akhirnya punya brand sendiri gitu Kak? Ya berawal dari mulai boomingnya e-commerce ya. Jadi mungkin teman-teman apalagi yang sekarang itu kan udah nggak asing lagi dengan dunia e-commerce gitu. Jadi aku memang dari kuliah itu kan memang sudah suka usaha gitu ya. Jadi aku sempat punya toko juga bareng suamiku di kampus waktu itu di Barak, di Babakan Raya ya. Terus dan di situ juga ternyata penghasilannya lumayan gitu, pendapatan dari situ tuh lumayan. Terus juga sempat punya warung bakso juga aku di depan Bank BNI dulu. Di depan BNI itu ada toko bakso, ada warung bakso gitu. Nah itu juga ngejalanin selama 1,5 tahun gitu. Jadi aku memang udah senang di bidang ini gitu. Terus di 2011 kan aku sudah mau mulai usaha online gitu. Itu di bidang jual produknya itu jam tangan. Namun di 2000 itu aku udah pakai BBM ya, udah pakai BBM. Nah di 2014 lagi karena anak kedua aku tuh sakit-sakitan gitu. Jadi aku harus salah satu dulu, dan di situ aku akhirnya tutup toko. Jadi aku pernah punya toko grosir gitu, terus aku tutup karena memang aku secara ilmu manajemennya itu jadi kurang baik gitu. Nah teman-teman nih yang di manajemen itu ilmunya tuh ya ampun benar-benar kepake banget loh gitu. Ketika teman-teman praktek punya usaha atau misalnya kerja di sebuah perusahaan yang berhubungan sama manajemen, itu benar-benar kepake. Jadi aku pikir teman-teman harus lebih bersyukurlah gitu ya kalau nanti misalnya ada yang mau langsung wirausaha juga, karena di situ kita banyak belajar tentang manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen stok kayak gitu. Nah di grosir ini waktu itu aku ilmunya pada prakteknya itu dengan teori memang akan lebih beda gitu loh. Kalau misalnya praktek itu kan praktek itu lebih nyata gitu ya. Kalau teman-teman kan sekarang masih belajar teori gitu, tapi it's okay, itu bisa menjadi bisa menjadi dasarnya teman-teman gitu. Jadi akhirnya waktu itu tokonya tutup, kemudian aku balik lagi ngurusin anak-anak gitu. Nah di 2015 aku mulai melirik lagi,
udah mulai banyak teman-teman yang punya brand gitu. Nah terus aku belajar gimana sih cara bangun brand itu gitu, mulai dari menentukan nama, kemudian logo, kemudian juga yang pasti produk apa yang harus dijual, kemudian brand kita cocoknya apa nih dengan produk yang akan kita jual gitu. Terus menentukan channel pemasarannya kemana gitu kan. Yang pasti waktu itu aku langsung tertuju pada online gitu. Jadi awalnya itu Zola Leather itu dari situ. Terus aku udah mulai punya konveksi sendiri, berawal dari 1 penjahit, nambah 5 penjahit, sekarang udah puluhan, bahkan untuk yang hoodie-nya itu udah ratusan penjahit gitu. Itu sih Kak perjalanannya, mulai dari situ. Nah, keren banget. Ternyata sebelum adanya bisnis Zola Leather atau bisnis ini tuh Kamira juga berbagai usaha udah dilakuin gitu ya. Jadi iya, benar. Pengalaman ya gitu. Jadi juga udah dikasih tahu tuh tahap-tahapannya dari mulai logo, nama dan lain-lain. Jadi buat sobat ngulik yang sekarang udah punya ide tapi bingung harus mulai dari mana tuh, tadi Kamira udah ngasih tahu. Jadi jangan lupa untuk dicatat, siapa tahu itu penting untuk nanti ya. Ya. Oke, lanjut nih Kak. Aku pengen tahu nih Kak, udah sejauh mana sih bisnis Zola Leather and Hoodie Bag ini yang Kakak geluti? Terus udah berapa lama sih didirikannya? Dan apa saja sih perkembangan yang Kakak rasakan nih dari waktu ke waktu sebagai owner pastinya? Ya oke. Untuk umurnya sendiri Zola Leather ini dari tahun 2015 ya Kak. Jadi udah mau 7 tahun. Sedangkan untuk yang hoodie-nya itu baru dia itu produk pandemi gitu. Jadi kita sebagai seorang pelaku usaha harus pinter-pinter belajar strategi. Makanya di ilmu manajemen ada yang namanya Menstra. Ingat gak? Menstra, manajemen strategi. Nah itu aku terapkan juga gitu. Gimana sih bikin strategi ketika pandemi kemarin ya. Kemarin kan sempat 2020 semua pelaku usaha ngerasain yang namanya kena dampak pandemi gitu. Termasuk juga aku di Zola Leather itu kena dampak dari pandemi gitu. Nah terus kita kan mikirin bukan cuma buat diri sendiri ya, namanya udah terjun nyemplung ke dunia usaha itu kita udah punya karyawan, udah punya biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan gitu kan, udah punya penjahit yang mereka juga mata pencahariannya itu di tempat kita gitu. Nah terus aku berpikir strateginya apa ya. Nah belajarlah namanya ilmu strategi tadi. Nah jadi aku pakai tools namanya Ensoft Matrix. Mungkin teman-teman juga pernah dengar di manajemen gitu ya. Jadi Ensoft Matrix itu gimana sih kita melakukan strategi ketika pasar misalnya sudah mulai turun, penjualan sudah mulai turun gitu ya. Nah Zola Leather ini kan target marketnya itu kan middle up. Jadi aku jual tas itu harga di atas 800.000 yang notabene itu orang ketika pandemi mikir dong gitu, ngapain gue ngeluarin duit banyak-banyak, mendingan gue save buat kesehatan atau enggak takutnya kenapa-napa gitu. Jadi akhirnya aku juga mikir berarti aku harus mulai beradaptasi dengan kondisi yang saat ini terjadi gitu. Nah ketika orang-orang mulai saving money dan aku jual barang mahal yang orang pun harus mikir lagi untuk beli produk aku. Nah akhirnya terciptalah sister brand dari Zola Leather yaitu Hoodie.id. Jadi Hoodie.id ini dia lahir ketika masa pandemi. Nah, Hoodie.id ini menyasar membuat produk tas juga, tapi harganya itu lebih murah gitu dengan bahan baku yang lebih murah. Jadi itu kita perlu adaptasi banget di masa yang saat ini tuh harus fleksibel gitu. Jadi aku memikirkan caranya gimana sih, apa sih produk yang fit sama market saat itu. Terus aku harus mikirin juga price yang fit sama market saat itu. Jadi kita bikin price yang lebih murah gitu kan. Produknya tadi sama-sama tas tapi bahan bakunya berbeda, kemudian target marketnya juga berbeda, price-nya berbeda, dan channel penjualannya pun berbeda. Jadi waktu Zola Leather ini aku channel penjualannya itu pure ke end user gitu. Jadi langsung dari Instagram itu ke end user pakai iklan, advertising ya, FB ads sama IG ads waktu itu. Nah pandemi semua terdampak. Terus aku untuk yang hoodie ini
banyak teman-teman atau tetangga yang curcol gitu ya, curhat kalau misalnya dia jobless gitu ya, nggak punya penghasilan lagi. Terus aku mikir mudah-mudahan sih dari Hodi ini bisa memberikan peluang usaha buat teman-teman gitu. Jadi ya udah lo jualin aja, kamu jualin aja produk Hodi, nanti kita kasih diskon untuk setiap barang yang terjual gitu. Jadi waktu itu mikirnya bantu, yaudah yuk sama-sama bantu merangkul dari tingkatan yang terkecil aja dulu. Kita pandemi jangan terlalu fokus sama masalah, tapi justru kita ingin memberikan solusi gimana kita bisa berpeluang memberikan manfaat bagi minimal ekonomi rumah tangga yang terkecil gitu. Jadi aku waktu itu mikirnya gitu, teman-teman yang tadinya nggak punya pekerjaan, yang suaminya kehilangan pekerjaan, ikut jualin, dan dari situ alhamdulillah mereka dapat penghasilan gitu kan. Jadi kita pakai channel penjualan, akhirnya waktu itu pakai reseller gitu, dimana semua orang yang menjualkan mendapatkan diskon dan keuntungan dari setiap penjualan barang Hodi gitu. Nah terus alhamdulillah izin Allah, kemudian berbekal dari niat baik kami di Hodi ingin bermanfaat buat banyak orang, reseller kita bertambah sampai akhirnya sekarang kita punya puluhan ribu reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 60 distributor, ratusan agen, dan juga alhamdulillah udah sampai ke Malaysia untuk distributornya gitu. Itu perjalanannya Kak Boy, Kak Dea, dan teman-teman sobat ngulik. Ya ternyata cukup panjang ternyata perjalanan dari bisnis Zolalitor dan Hodi Bag ini. Tadi sempat aku notice juga perjalanannya dari brand Zola itu udah 7 tahun ya Kak? Iya. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Sobat Ngulik, dan banyak proses yang bisa kita pelajari dari waktu kurang lebih 7 tahun itu. Dan di era pandemi tadi sempat lahir brand Hodi Bag, di mana berarti ketika kita ingin memulai bisnis itu kita harus memahami strategi dan juga harus bisa beradaptasi dengan situasi gitu ya Kak Mira. Ya betul. Oke Kak Mira, tadi sempat udah notice nih Kak terkait tentang digital marketing, tadi udah pakai IG Ads dan Facebook Ads juga. Nah mungkin Kak Mira boleh dong share tipsnya nih ke Sobat Ngulik semua, dan mungkin bisa juga buat belajar aku dan Boya, gimana sih Kak tips digital marketing yang udah dijalankan oleh brand Zolalitor dan Hodi Bag? Iya, oke. Kalau untuk di Zolalitor kan memang tadi aku pakai digital marketing ya, pakai ngejalanin iklan gitu. Terus waktu itu sebenarnya teman-teman kalau udah masuk ke dunia usaha itu ya, nggak harus semua semua keahlian kita harus paham dan bisa gitu ya, karena memang pada akhirnya adalah kita serahkan semua pada ahlinya gitu. Jadi aku waktu itu berpartner sama teman yang memang menjalankan dia terbiasa menjalankan iklan gitu. Nah kita dari segi pembiayaan iklan dan jasanya kita bayar gitu. Jadi teman-teman yang sekarang lagi belajar dan ternyata bukan passionnya di situ, ya juga jangan dipaksain gitu loh, karena aku pun dulu gitu ya pengen nyobain kayaknya kok seru banget gitu ya bisa ngiklan, terus kitanya ngerti gitu. Nah minimal ya aku sebagai owner minimal aku paham aja gitu, maksudnya tahu kalau iklan tuh perlu apa aja sih, terus iklan tuh cara bekerjanya tuh seperti apa sih, proses bisnis proses iklan tuh kayak gimana. Nah paling paham itu, tapi kan untuk detailnya pasti ada orang yang lebih paham dan mengerti. Jadi ya udah serahkan pada ahlinya, ya kita saling berpartner gitu sih. Oke, berarti emang tidak usah diraup semua gitu ya, semua pekerjaan. Iya. pusing nanti. Ya, yang penting menggeluti satu tapi yang benar lah gitu ya kayak. Yang kita pahami lah ya gitu, yang memang kita senangnya di situ. Nah yang kita nggak pahamnya nanti serahkan aja sama ahlinya gitu. Ya, setuju. Nah itu dia Sobat Ngulik. Nah lanjut nih Kak, boleh dong Kak diceritain, tadi kan 7 tahun berdiri nih ya, boleh diceritain gak sih Kak suka dukanya selama berdirinya brand Zolalitor and Hodi Bag ini. Terus kalau boleh tahu juga nih Kak, ada gak sih tantangan terbesar yang pernah Kakak alami dan berhasil nih melewatinya, boleh mungkin di-sharing Kak? Oke, kalau untuk suka dukanya sebenarnya apanya dulu ya? Sukanya apa dulu? Kalau sukanya pasti setiap hari ada uang transferan masuk. Kemudian
Ya untung dari usaha itu Masya Allah sekarang kita juga sampai bisa bangun kantor dan gudang sendiri gitu ya, berarti kan bisnisnya menghasilkan dan menguntungkan gitu. Jadi anggapan orang yang ngapain lo udah jadi mahasiswa terbaik tapi kerja cuman jualan doang, dagang doang. Aku ingin buktikan bahwa jualan dari rumah, produktif dari rumah pun aku bisa bikin gudang dan kantor dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi itu sih ya, untuk sukanya kita bisa bermanfaat buat banyak orang, kemudian juga yang pasti rekening terus keisi gitu kan. Nah kalau untuk dukanya juga banyak banget gitu. Jadi untuk sampai ke titik ini pun juga aku pernah rugi miliaran, pernah ditipu orang juga, pernah ditipu supplier juga gitu ya. Untuk kerugian yang sampai miliaran itu juga sebuah kesalahan yang dijadikan pembelajaran. Tapi aku semuanya nggak pernah menyalahkan, nggak pernah mau kayak menyerah gitu ya. Kalau misalnya ada masalah atau misalnya ada problem apa tuh, aku yakin selalu ada solusinya dan kita selalu fokus ke solusi, dan bahkan menjadikan kita pembelajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Justru sebetulnya ketika teman-teman terjun ke dunia bisnis itu teman-teman proses belajarnya itu dari sebuah kegagalan gitu, karena beda-beda bisnis tuh beda proses. Nggak bisa rumus bisnis aku sama dengan rumus bisnisnya teman-teman yang lain, akan berbeda permasalahannya gitu. Startnya mungkin bisa sama, finishnya tapi mungkin akan berbeda gitu. Jadi balik lagi, ikutin aja bisnis ini setiap prosesnya, dan proses ini dijadikan sebuah progres agar kita bisa sukses gitu sih. Jangan takut gagal, karena justru dari kegagalan itu sih kita belajar gitu. Oke, ternyata dalam menjalani bisnis itu pasti ada ya Kak suka dukanya. Tapi apapun itu yang kita hadapi, intinya kita harus pintar nih nyari solusi dan bisa menjadikan itu pembelajaran gitu untuk bisnis kita ke depannya. Iya benar. Oh sorry, aku mau jawab yang tantangan tadi ya. Jadi banyak mungkin orang yang ngelihat suksesnya aja tapi nggak mau ngejalanin prosesnya. Jadi menurut aku tuh mentalnya dulu disiapin ketika teman-teman memang mau terjun ke dunia bisnis ya. Itu kan tadi akan bertemu dengan problem-problem yang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi tantangan seorang pembisnis adalah mental, karena akan ada suatu kondisi ketika misalnya capek banget ya gitu, gagal terus, dan akhirnya teman-teman yang padahal tuh dikit lagi tuh udah mau finish gitu, tapi akhirnya nyerah di tengah jalan gitu. Itu sih tantangannya. Harus ada support system, harus punya tim yang super tim. Kalau misalnya support systemnya juga malah menjadi dream killernya kita, susah sih. Jadi kayak aku kan disupport sama suamiku, jadi ketika misalnya aku lagi down, terus misalnya aku lagi ngerasa duh kok pusing banget ya ngejalanin usaha, balik lagi ada yang nguatin. Terus juga kita harus punya visi yang kuat. Oh aku mau menuju ke sana, dan apapun yang orang bilang ke kita, misalnya tadi ada yang kayak ke kita tuh yang ngejudge yang negatif, ya kita tetap berpikir positif dan buktikan dengan prestasi. Oke, itu dia ya Sobat Ngulik. Jadi buat Sobat Ngulik nih yang mungkin berniat untuk membangun bisnis, harus siapin mentalnya di sekarang gitu, harus bermental baja gitu ya, biar apapun problemnya tetap bisa dihadapi. Dan mungkin biar lebih ringan kita harus juga punya support system gitu ya Kak Mira. Ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, mau dibawa kemana sih Kak brand dari Zola Litter dan Hoodie Bag ini ke depannya, dan mungkin apa yang ingin Kakak lakukan untuk industri fashion Indonesia melalui brand yang Kakak punya saat ini? Ya, kalau visi terdekat kita gitu ya, memang dari visi kita sebenarnya kita ingin menjadi salah satu brand fashion di Asia gitu. Jadi visi kita masih Asia. Kemudian target kita kan memang masih
masih Muslim gitu. Jadi Asia pun mungkin kita tetap melihat pasar yang marketnya Muslim, karena memang kita konten-konten pun pakai hijab kayak gitu. Jadi memang masih tingkatannya Asia dan Muslim. Kemudian untuk Zola Leather-nya sendiri saat ini juga kami sudah bergabung dengan salah satu sekolah fashion di Indonesia. Jadi sekolah fashion dari Italia, tapi dia sudah ada di Indonesia karena kita ingin naikin value dari brand lokal gitu. Jadi lokal pun aku pengen bawa ke tingkatan internasional gitu. Jadi kita masuk ke situ tuh untuk mau bawa brand kita. Jadi aku di sana juga sekolah desain fashion design gitu. Terus tadi itu untuk visinya ya, mau dibawa kemana. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa Kak Dea? Untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar Kak. Apa sih yang ingin Kakak lakukan untuk industri fashion di Indonesia melalui brandnya? Iya, tadi itu ya, aku pengen bawa brand lokal pun bisa mendunia gitu. Tadi sebenarnya udah aku jawab ya. Iya maklum, ini tanggal merah. Udah gak fokus nih. Ya, jadi aku tadi udah bilang bahwa aku pengen bawa brand lokal ini gak cuman di sini, tapi tadi untuk yang hoodie-nya aku pengen bawa ke Asia, untuk yang Zolanya aku udah mulai bawa ke tingkatan sekolah fashion internasional gitu. Itu untuk yang fashionnya. Oke, kita aminin nih Sobat Ngulik. Amin. Apa yang Kamira inginkan sampai karena 40 orang amin insya Allah dijabah ya Kak ya. Thank you ya, amin. Iya, karena emang kalau aku lihat juga sekarang udah banyak ya kayak brand-brand lokal yang sudah mendunia gitu, bahkan mendunia kan. Terus juga ya kalau misalnya kita lihat juga sekarang dibanding dulu mungkin sekarang fashion di Indonesia juga lebih maju kalau misalkan aku lihat-lihat Kak. Oke. Ngomongin tentang minatnya di bidang fashion Kak, jujur aku sendiri juga sempat menjalani beberapa usaha di bidang fashion dan di bidang makanan, tapi tertunda dan nggak berjalan sampai sekarang, nggak jalan lagi gitu. Nah boleh nih Kak berbagi tipsnya bagi mereka mungkin di luar sana, khususnya untuk Sobat Ngulik nih yang memiliki minat di bidang fashion, agar mengembangkan minatnya nih, terutama menjadikannya untuk ladang bisnis seperti yang Kakak lakukan sekarang. Iya, tadi balik lagi sebenarnya kan teman-teman itu punya passion di mana, dan itu juga menjadi pilihannya teman-teman gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin masuk ke dunia fashion gitu, yang pasti kita harus ngikutin tren fashion gitu. Atau misalnya teman-teman paham dunianya dulu gitu. Apa sih yang market suka dari produknya teman-teman, juga terus teman-teman harus punya jati diri dari produknya gitu ya. Kayak alhamdulillah gitu di hoodie ini juga mereka setiap kita ngeluarin produk itu mereka udah tahu nih hoodie gitu. Terus udah gitu produknya udah ada loversnya, dan kita juga bikin bukan komunitas ya, jadi kita kayak loversnya gitu, namanya Hoodie Sister gitu. Hoodie Sister dan Hodiktif. Jadi Hodiktif ini dia yang pakai produk-produk kita. Nah, teman-teman yang memang ingin memulai, tips dari aku adalah mulai dari hal yang terdekat dulu gitu. Kenapa aku mau mulainya dari tas dulu? Karena memang aku punya source ke sana gitu, punya resourcing ke sana, dan aku sudah menjalaninya udah dari 2015 kan gitu. Kenapa makanya yang hoodie juga aku bikin tas, karena memang aku fokus ke kekuatan aku gitu loh. Waktu teman-teman pivot ke usaha-usaha lain ketika pandemi, ada yang tadinya dari makanan jadi ke apa, yang tadinya bisnis baju jadi ke makanan gitu ya. Nah, aku justru aku pengen fokus ke kekuatan aku pahamnya di dunia ini, dan aku ingin tetap di kekuatan aku gitu.
kita yang paling paham produk kita sendiri gitu. Jadi tadi yang pertama mulai dari yang terdekat aja dulu nih teman-teman pahami apa, kayak misalnya Kak Boya tadi aku makanan atau fashion. Nah Kak Boya sebenarnya lebih memahami dunia apa nih, karena kita nanti ketika serve message ke audience itu kelihatan gitu loh Kak. Oh ini orang tuh ngejelasinnya tentang tas tuh paham, karena memang kayak ditanya bahan paham. Beda sama orang yang dia nggak paham pas ngejelasinnya, pasti kan kita akan pilih ke yang orang lebih memahami gitu kan. Dan ketika kita ngasih produk knowledge-nya juga akan semakin gampang gitu dibanding hal yang kita nggak tahu sama sekali. Kayak misalnya aku kalau disuruh jual barang elektronik juga aku nggak mungkin langsung mau ya, karena kan aku nggak paham dunia itu gitu kan. Itu jadi mulai dari teman-teman yang teman-teman pahami dan paling dekat sama teman-teman. Kemudian setelah teman-teman memahami apa namanya tadi, memilih produk atau misalnya hal yang terdekat dengan teman-teman, yang kedua teman-teman pelajari marketnya gitu. Nah market yang cocok sama produknya teman-teman tuh apa sih gitu, dan paling dekatnya ke market mana gitu. Kalau misalnya aku kan paling dekatnya marketnya emak-emak gitu ya, jadi aku nggak langsung masuk ke dunia teman-teman Gen Z gitu. Jadi ya aku nggak tahu habitsnya teman-teman Gen Z kan, makanya aku masuknya ke dunia emak-emak dulu. Emak-emak tuh sukanya apa sih Kak, yang kurang lebih sama juga sama habits aku gitu kan. Oh mama tuh biasanya butuh tas yang begini. Nah akhirnya aku ngeluarin tas yang mereka butuhkan gitu. Terus paham produknya, paham marketnya, dan yang ketiga baru teman-teman nanti mulai sedikit demi sedikit membenahi manajemen di bisnisnya teman-teman. Aku pun pembenahan manajemen itu nggak langsung aku punya berapa puluh karyawan gitu. Aku memulai dari cuman 3 orang, terus kebutuhan aku setelah 3 orang ini ternyata kurang ya. Oh aku butuh orang marketing, akhirnya aku hire marketing. Oh aku butuh orang finance, akhirnya aku hire orang finance. Jadi semuanya itu nggak langsung harus ujuk-ujuk perfect gitu loh. Kecuali ya teman-teman udah punya modal yang banyak gitu, tapi kan teman-teman juga harus memahami setiap bisnis prosesnya gitu. Jadi tahapan pembenahan manajemen dan yang akhirnya nanti pembenahan apa namanya visi misi teman-teman bersama orang-orang yang sudah cocok dengan teman-teman gitu. Oke, itu dia tadi ya Sobat Ngulik, tips mengembangkan bisnis dari Kak Mira. Mungkin bisa dicatat dan nanti bisa diimplementasikan nih kalau Sobat Ngulik mau mengembangkan dan membangun bisnis. Tadi pertama kita harus kenali dulu nih produk apa sih yang memang kita minati dan ingin geluti. Lalu kita harus paham dengan segmentasi pasar yang ingin kita target gitu. Lalu yang ketiga kita harus bisa memahami dan mulai pelan-pelan memperbaiki manajemennya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, dan sebagai closing statement, mungkin ada nggak sih yang ingin Kak Mira sampaikan nih kepada Sobat Ngulik dan juga generasi muda di luar sana agar bisa mengembangkan hobinya nih Kak, menjadi sebuah bisnis dan gak hanya untuk ladang rezeki tapi juga bisa ladang pekerjaan bagi orang lain gitu Kak. Oke, closing statement dari aku, apapun yang kita lakukan saat ini, lakukanlah dengan maksimal. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi teman-teman lakukan dengan maksimal dan yakin semua yang teman-teman lakukan saat ini akan berbuah hasil pada suatu saat nanti. Jadi bersabar aja, nikmati prosesnya gitu. Terus apa yang teman-teman lakukan saat ini dan tidak dilakukan orang lain saat ini akan berbeda hasilnya kok gitu. Jadi lakukan aja yang terbaik gitu. Terus teman-teman yang mau memulai usaha tadi sabar aja, ikutin prosesnya. Kemudian tadi support sistemnya siapa, meskipun saya tadi aku masih sendirian, ya udah jalanin aja dulu sendirian. Toh nanti juga ketika teman-teman mulai sibuk, nanti mulai belajar nih gimana cara rekrutmen gitu. Semuanya sangat terbuka, informasi sekarang tuh sangat terbuka. Misalnya teman-teman butuh komunitas bisnis, ada. Teman-teman pengen belajar kursus tadi ads, dan mulai dari ads dulu ada gitu, asal kemauannya dulu. Dan dari teman-teman setelah kemauannya ini ada,
ya udah kejar mimpinya, tulis mimpinya, karena itu yang akan mengembalikan kita ke jalur. Karena begini loh, kalau teman-teman yang baru memulai ini pada akhirnya masih mencari-cari apa sih sebenarnya yang cocok sama aku gitu. Nah, it's okay, itu nggak masalah. Aku pun dulu kan begitu, aku terjun ke dunia kuliner, terus aku pelajari, terus aku tutup, nggak masalah, tapi aku belajar dari situ dunia kuliner itu seperti apa. Aku terjun ke dunia fashion, produksi sepatu, itu pun nggak masalah, karena sekarang pengalaman aku 10 tahun yang lalu aku jadikan pembelajaran saat ini. Jadi aku sekarang di Hodi itu ada sepatu itu karena aku juga paham dunia sepatu dulu. Jadi yang dulunya aku lakukan itu menjadi nilai di masa aku yang sekarang gitu loh. Jadi teman-teman yang lakukan saat ini akan menjadi nilai suatu saat, dan pasti akan ada suatu hal yang bisa teman-teman ambil gitu. Even nanti mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi gitu. Itu. Jadi it's okay teman-teman mau coba sampai mana yang teman-teman benar-benar ngerasa serak gitu sih. Nah, itu dia. Jadi emang jangan takut buat ngelangkah lah ya, mumpung masih muda dan gak masalah. Habisin aja jatah gagalnya. Nah, betul. Mumpung belum lulus nih kan, coba aja selama masih kuliah nih, coba dulu. Iya. Oke. Nah, jadi gitu nih Sobat Ngulik. Aku juga tadi beberapa pesan penting nih dari Kamira, tadi aku juga catat tentang ya kita tuh harus fokus sama satu hal yang emang kita bisa, yang emang kita paham gitu kan. Terus juga untuk memulai bisnis, kita mulai dari yang terdekat gitu, karena kalau misalnya dekat sama kita, terus kitanya paham, tahu, itu mungkin akan memperlancar segalanya gitu ya. Terus juga apapun yang kita lakukan saat ini, lakukan secara maksimal. Itu Sobat Ngulik. Nah, dan satu sih hal yang aku miss banget nih dari Kamira nih bisa membuktikan bahwa seorang wanita tuh bukan cuma jadi ibu rumah tangga aja, tapi juga bisa menjadi businesswoman, guys. Yang tadi kata Kamira banyak transferan nih masuk gitu kan, jadi anak tapi transferan tetap masuk gitu. Itu sangat keinginan semua wanita mungkin. Iya. Keren banget nih Kamira nih. Oke, jadi mungkin itu ya Sobat Ngulik ya, dan gak kerasa juga nih kita udah lama nih kita berbincang-bincang dengan Kamira. Kita juga udah dapet banyak ilmu yang luar biasa, bermanfaat pastinya. Terus sebelum kita pamit nih, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat Kamira di tanggal merah ini udah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan sharing. Sama-sama Kak Boya, Kak Deat, Sobat Ngulik semua. Oke, makasih banyak nih Kak. Dan mungkin buat Sobat Ngulik, jangan lupa untuk follow dan dengerin setiap episode Ngopi Podcast yang tersedia pada Spotify Future Stars IPB dan juga YouTube channel Center of Management IPB. Nah, aku Dea dan rekan aku Boya pamit undur diri. See you next episode. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!